Berita Sumsel 24 jam hari ini. Berbeda dengan penyelenggaraan hari-hari sebelumnya, kali ini Sang Juara 2021 Payakumbuh berlangsung lebih cepat. Bahkan mayoritas peserta sudah tersisih saat soal pertama dibacakan. Puluhan siswa dari SMK Negeri 7 Palembang mendapat giliran bertanding di sesi pertama Lomba Sang Juara Payakumbuh Kamis 25 November 2021. Mereka terlihat percaya diri mengikuti jalannya lomba. Namun begitu soal pertama dibacakan pembawa acara, mayoritas pelajar langsung berguguran. Benar atau salah, peristiwa sejarah tidak terlepas dari ruang, waktu, dan data. Begitulah soal pertama yang dibacakan pembawa acara dari palpres.com. Mayoritas menjawab benar padahal pernyataan tersebut salah. Yang benar, peristiwa sejarah tidak terlepas dari ruang, waktu, dan pelaku atau manusia, dan bukan data. Hanya tersisa 4 peserta di arena pertandingan untuk lanjut memperebutkan 3 besar yang menjadi tiket Grand Final. Sementara itu di sesi kedua, SMK Negeri 3 Palembang yang bertanding tidak berbeda dengan sesi pertama, hanya perlu 4 soal untuk menentukan tiket Grand Final. Jadi cara tadi tanggapannya sudah bisa jadi juara 1 mewakili sekolahnya untuk Grand Final? Ya pastinya nggak nyangka bisa jadi mewakili sekolah sama kelas juga. Itu gimana bisa, ceritanya gimana kok bisa ikut Sang Juara itu? Ceritanya ada guru mapel kita yang bilang ada kompetisi nih di Museum Balap Pradewa. Ya udah kita ikut. Itu ikut persiapannya seperti apa sih untuk ikut Sang Juara ini? Yang pastinya sebelum atau sebulan sebelumnya kami dikasih informasinya. Kemudian kami dikasih tahu kayak petunjuk teknisnya gimana nanti di lomba, apa saja yang nanti masuk. Misalnya kayak ada sejarah umumnya, sejarah lokal. Jadi kami pelajari itu. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam palpres.com. Pemirsa, komunitas Jeep Pariwisata Palembang ikut serta memeriahkan Siguntang Fest 2021. Dalam event yang berlangsung 23 hingga 25 November 2021 di Bukit Siguntang, Palembang, KJP memamerkan 4 Jeep yang dahulu pernah dipakai selama masa perang. 4 unit Jeep tampak dihadirkan oleh komunitas Jeep Pariwisata Palembang untuk memeriahkan Siguntang Fest 2021. Jeep yang tampak masih garang itu diantaranya Jeep Willys, Jeep YAZ dari Rusia, Jeep Land Rover, dan Jeep CJ7. Keempatnya dulu pernah dipergunakan saat masa perang. Ketua Komunitas Jeep Pariwisata Palembang, Ersan bin Yamin, saat ditemui di pembukaan Siguntang Fest 2021 mengatakan keikutsertaan pihaknya sebagai bentuk dukungan kepada pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Menurut Ersan, dari 4 Jeep yang dipamerkan tersebut, salah satunya Jeep dari Rusia, yaitu Jeep YAZ milik anggota Komunitas Jeep Pariwisata Palembang, Ibrahim. Meski berusia cukup tua, namun kendaraan Jeep milik KJP ini sangat masih bagus dan masih bisa digunakan. Tak jarang para pengunjung yang datang ke Siguntang Fest menyempatkan untuk bersuah foto dengan mobil Jeep ini. Komunitas Jeep Pariwisata Palembang juga sangat mendukung dengan mulai ramai kembali kegiatan-kegiatan pariwisata di Kota Palembang setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Pihaknya berharap Pemprov Sumsel maupun dinas terkait untuk menggandeng komunitas dalam rangka meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini. Kami dari komunitas Jeep Pariwisata berpartisipasi dengan menurunkan 4 unit Jeep. Apa aja nih, jenis apa aja Pak? Jenis apa aja Jeep kita Pak? Jenisnya itu ada berapa ya? Ada mobil Jeep dari Rusia, kemudian ada Willys ya, Willys dari Amerika, Land Rover dari Inggris, dan juga ada CJ7 dari Amerika. Dan kita juga ada Anhangnya. Anhang itu digunakan pada waktu kegiatan perang. Apa nih Pak harapannya dengan adanya festival Siguntang? Kedepannya pemerintah provinsi ataupun dari dinas itu menggandeng komunitas dalam rangka meningkatkan kegiatan pariwisata kota maupun provinsi. Itu aja.
Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan optimis pertumbuhan ekonomi di Sumsel akan membaik. Hal itu seiring dengan melandanya pandemi COVID-19 di Bumi Sriwijaya. Kepala Kanwil BI Provinsi Sumatera Selatan, Hari Widodo, pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 yang berlangsung secara hybrid di Hotel Arista Rabu lalu, menyatakan bahwa di tengah kondisi global dan domestik yang penuh ketidakpastian karena pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan masih terus tumbuh membaik. Hari memaparkan pada triwulan ketiga 2021, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh positif 3,93%. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,71%. Hal ini dipengaruhi adanya pemberlakuan PPKM level 4 yang berlaku di hampir seluruh daerah di Indonesia, Juli hingga akhir Agustus. Kondisi ini hampir dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia, sehingga pada triwulan keempat Hari optimis seiring dengan mulai melandainya kasus COVID-19 di Indonesia dan di Sumatera Selatan sudah zona hijau. Pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2021 ini masih pada tren yang positif. BI Sumsel memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara keseluruhan pada tahun 2021 ini akan membaik dalam rentang 2,66% hingga 3,56%. Peningkatan diperkirakan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha di Sumatera Selatan. Selain karena meningkatnya permintaan global, pemulihan ekonomi ini didukung oleh vaksinasi yang terus dilakukan secara masif dan memperbaiki kepercayaan diri masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Dari sisi perkembangan harga, inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan ketiga 2021 tercatat sebesar 1,84%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,24%. Inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring membaiknya permintaan masyarakat dan juga kenaikan cukai tembakau. Inflasi dijaga dalam rentang sasaran 3,0 lebih kurang 1%, melalui kerjasama yang solid dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan. Proyeksi inflasi Sumatera Selatan untuk tahun 2021 diperkirakan meningkat, namun masih berada pada kisaran target inflasi nasional. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2022, seakan dengan terbentuknya herd immunity serta peningkatan kinerja ekspor akan mendorong laju pertumbuhan di tahun 2022. Dalam kesempatan PT BI ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2021 kepada 59 stakeholders sebagai apresiasi dalam dukungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas terus melakukan pengembangan kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 4 orang pelaku yang masih satu keluarga. Pengungkapan kasus itu sempat menghebohkan masyarakat karena pelakunya seorang residivis kasus pencurian yang dalam aksinya mengajak 2 istri dan 1 anaknya untuk melancarkan aksinya mencuri rumah milik warga. Aksi pencurian yang dilakukan Oktaveri alias Iin cukup buat geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, dalam aksinya pelaku melibatkan 2 istrinya dan seorang anaknya, baik sebagai pengamat keadaan, penjual barang curian hingga eksekutor pencurian. Terbongkarnya kasus pencurian yang dilakukan oleh satu keluarga ini setelah polisi melakukan penyelidikan ke lapas. Menurut Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat, dalam kasus tersebut pelaku Lismayanti yang merupakan istri pertama Oktaveri berperan sebagai pengamat keadaan. Agus Setiorini yang merupakan istri kedua menjadi penjual barang curian dan DAS anak pelaku sebagai eksekusi pencurian. Dijelaskan AKP pihaknya melakukan penyelidikan apakah ada tahanan ataupun mantan napi yang baru keluar dari lapas. Setelah mendapat nama pelaku dan menunjukkan fotonya kepada korban, diakui korban dia melihat pelaku ada di TKP.
Sejauh ini pengakuan pelaku lanjutnya baru 2 kali melancarkan aksinya. Masih menurut Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat, memang sampai saat ini ada 2 laporan yang sudah pasti terkait pelaku. Namun diduga masih ada sejumlah laporan lagi. Tidak menutup kemungkinan pelaku juga melakukan aksi di luar wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Murah. Seperti diberitakan sebelumnya, 4 pelaku ditangkap pada Jumat minggu lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Penangkapan tersebut dilakukan tim Landak Satreskrim Polres Murah bekerja sama dengan unit Reskrim Polsek Terawas dan unit Reskrim Polsek Tugu Mulyo. Para pelaku melakukan aksi pencurian pada Jumat 8 Oktober 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Dusun 5 Desa Sri Mulyo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Murah. Pencurian dilakukan di warung milik seorang guru bernama Suwati. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar 8 juta rupiah. Jadi untuk modus sendiri, rekan-rekan, hasil penyelidikan oleh tim Landak Satreskrim Polres Musirawas, pada saat dilakukan penyelidikan kami menginterogasi yaitu CB atau modus yang dilakukan oleh pelaku. Istri tua kita terlibat langsung, kalau yang muda masih kami dalami karena dia menerima hasil dari kejahatan, istilahnya 480 atau 5556 turut serta. Anaknya pelaku utama ikut sama orang tuanya. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.